Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menginstalasi dan mengkonfigurasi Telnet di Linux Debian 8 menggunakan repositori pada VirtualBox. Yang harus kalian persiapkan yaitu sistem operasi Linux Debian yang sudah terinstall secara virtual di aplikasi VirtualBox seperti ini ya. Nah, setelah itu karena kita menggunakan repository, maka kalian harus men-setting network yang ada di VirtualBox ini ya, dengan memilih atas itu bridge adapter ya. Pastikan pilih bridge adapter. Yang kedua, name-nya silakan pilih Ethernet mana di komputer, laptop atau PC kalian yang terkoneksi dengan internet. Yang saya contohkan di sini adalah Ethernet di mana laptop saya yang sudah terkoneksi adalah wireless, maka adapternya saya pilih wireless. Lalu setelah itu silakan klik OK. Selanjutnya silakan jalankan Debian 8 dengan klik tombol Start. Setelah itu masukkan username dan passwordnya. Setelah itu silakan cek IP-nya, apakah sudah mendapatkan IP dari perangkat modem ataukah belum, dengan mengetik perintah ifconfig. Nah, adapter saya yang secara virtual di Linux Debian di situ tertulis ETH0 sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.1.65. Sekarang waktunya kita cek apakah sudah terkoneksi dengan internet atau belum dengan perintah ping ke 8.8.8.8. Nah, replay berarti menunjukkan bahwa sudah terkoneksi dengan internet. Untuk menghentikan dengan ketik Ctrl C ya, tekan tombol Ctrl C bersamaan. Selanjutnya kita setting ya, kita konfigurasi repositorinya dengan masuk di file konfigurasi source list-nya yang berada di Linux Debian ya. Perintahnya adalah nano etc apt garing source list, enter. Nah, seperti ini ya, berarti sudah masuk di file konfigurasinya source list. Tinggal kita tambahkan repositorinya di mana kita bisa mengambil paket aplikasi dari internet yang sudah disediakan oleh organisasi-organisasi pecinta Linux, biasanya seperti itu ya. Misalkan nanti kalau ada yang terbuka seperti ini ya, ini adalah dari CD Debian atau DVD Debian. Kalau kita menggunakan repositori dari internet, untuk sementara waktu kita matikan saja ya. Setelah itu kita ketikkan 3 digit ini ya. Ini didapat dari mana? Ini bisa cari browsing di internet ya, seperti ini. Nah, ini ya, yang saya ambil ada yang ini ya, punyanya Kartolo. Silakan, ada 4 sumber ya, ada yang dari Kambing, UI, ada LSM, data utama Surabaya, ada UNED. Sedangkan yang saya ambil ada data utama Surabaya. Silakan pilih salah satu ya. Kalau sudah mengetikkan ya, tiga-tiganya sudah diketikkan ya. Setelah itu Ctrl X Y enter untuk menyimpan. Selanjutnya adalah kita apt get update ya, agar sumber-sumber paket aplikasi yang ada di internet ya masuk di sistem kita ya, makanya harus di update.
Nah, seperti ini. Agar jenis-jenis paket aplikasi servernya masuk di Linux kita, ya, sumber-sumbernya bisa terdeteksi, maka harus perlu diupdate. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita harus menginstal telnetnya. Tapi kita lihat dulu apakah sudah selesai atau belum untuk update-nya ini. Apakah sudah down? Oh ya, ini ada keterangan writing package down, berarti sudah selesai ya. Maka selanjutnya kita bisa install apt strip get. Installnya adalah perintahnya apt strip get spasi install ya. Nah, nama paket aplikasinya di Linux untuk telnet ada telnet id, maka masukkan telnet id seperti ini ya. Kita enter. Nah, proses ya. Udah selesai. Kalau misalkan nanti ada menu konfirmasi, do you want to continue, maka pilih yes ya, maka akan melanjutkan untuk install. Kalau ini tidak muncul, biarkan aja, tidak masalah ya. Berarti sudah selesai atau finish. Oke, kalau sudah install, waktunya adalah sekarang mengkonfigurasi. Kita pastikan apakah telnetnya ini sudah siap pakai atau belum ya, dengan mengetikkan perintah nano etc garing inet, nama filenya ya, inettd ya, seperti ini .conf ya, enter. Nah, ini sudah masuk file konfigurasinya dari inettd atau telnetnya. Kita pastikan ya bahwa di sini bagian telnet string TCP no white telnet id user sbin TCPD spasi garing user garing sbin garing in titik telnet id ya, ini sudah tidak diberi tanda pagar biar kita bisa masuk ke sistem remote-nya menggunakan telnet ya. Kalau sampai seperti ini nanti dia tidak akan bisa terkoneksi, tidak bisa masuk ke servernya menggunakan aplikasi telnet, maka harus dibuka seperti ini ya. Kalau sudah, silakan simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah itu kita pilih atau kita reboot dulu ya. Setelah itu kita masukkan username lagi, masukkan passwordnya. Nah, oke. Kalau sudah, ya, karena berhubung kita sudah tidak memakai internet, ya, cukup tadi waktu install saja, ya, atau mengambil reponya, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan mematikan internetnya agar kita bisa menghubungkan dua komputer saja, antara laptop yang sebenarnya sama sistem operasi Debian yang secara virtual. Maka di menu VirtualBox kita bisa mengkonfigurasinya sebagai berikut. Kita matikan dulu ya sebentar untuk sistem operasi secara VirtualBox-nya. Ya, lalu pilih network-nya. Nah, di sini dialihkan dulu karena kita sudah tidak memakai internet, kita pilih host only adapter. Lalu oke. Nah, setelah itu kita klik start. Kita jalankan kembali Debian 8-nya. Ya. Nah, topologinya nanti bisa kalian siapkan seperti ini. Misalkan saya sudah punya topologi seperti ini, atau studi kasusnya misalkan berupa soal cerita misalkan, ya.
Misalkan atau sudah sebuah gambar topologi seperti ini. Ya. Ini kita masukkan dulu sebentar rootnya atau username passwordnya. Nah, di sini kan server ibaratnya kita menggunakan servernya Linux. Ya, di sini kliennya pakai Windows. Maka IP-nya sudah diketahui ya, IP-nya untuk server adalah 192.168.10.1. Maka kita masukkan sekarang. Tapi caranya ya harus ketikkan dulu perintahnya untuk masuk, yaitu nano etc network garing interface. Enter. Nah, di sini kita agak edit dulu ya, kita agak ubah dulu ya. Kita ubah dulu sebentar. Ini kita ubah dulu, kita matikan allow hotlook-nya ini ya. Kita setting static IP-nya. Ya, tidak mendapatkan DHCP. Jadi kita setting secara manual, maka di sini ganti static. Enter. Lalu tab untuk biar rapi, kita address, masukkan IP-nya berapa. Sini kalau digambar ini 10.1 berarti masukkan 192.168.10.1. Netmask-nya itu 255.255.255.0, maka masukkan netmask 255.255.255.0. Sekarang network IP-nya berapa untuk kelas C yang IP di situ? IP-nya server, network IP-nya adalah 192.168.10.0 ya. Karena kita menggunakan kelas C. Secara default kalau 254 IP dipakai semua untuk host, ya berarti networknya 192.168.10.0. Broadcastnya maka yang dipakai adalah 192.168.10.254 ya. Oke. Sorry, kok 254, 255 ya. Saya itu simpan Ctrl X, J, enter. Lalu kita lihat. Tetapi sebelum kita melihat IP-nya sudah jadi atau belum, kita restart konfigurasinya dulu, karena di Linux setiap melakukan perubahan konfigurasi harus di restart terlebih dahulu paket aplikasinya ya. Ini kalau network berarti networking restart ya, enter. Nah seperti ini. Sekarang kita lihat if config untuk melihat IP-nya sudah jadi belum. Loh, belum kan? Apa yang salah kira-kira? Kita lihat, masuk ke konfigurasinya lagi ya. Oh, belum ditambahin auto ya, auto ETH 0. Kita konfigurasi ada tambahan lagi di sini automatically ETH 0. Di auto. X, Y, enter untuk menyimpan. Kita ketikkan lagi service ya. Setiap melakukan konfigurasi jangan lupa di service network king restart, enter. Lalu if config. Nah, sudah. Kalau sudah, ini sudah selesai ya di Linux. Sekarang giliran kita setting konfigurasinya yang ada di Windows-nya sebagai klien. Maka kita masuk ke virtual host-nya. Karena tadi kita di menunya VirtualBox ya kan, kita milihkan virtual host only. Maka di sini yang disetting adalah virtual host only-nya di klien Windows aslinya sebenarnya ini. Mana tadi ini? Ya, klik kanan cara settingnya IP ya. Klik kanan properties. Masukkan IP-nya ya. Masukkan IP-nya. Ya. Ini berapa? Oh, 106. 192.166. Maka masukkan 192.168.10.6. Subnet masnya tinggal klik saja, otomatis keluar. Gateway-nya karena kita menuju ke Linux, maka yang dimasukkan gateway atau pintu gerbang, maka yang dimasukkan adalah alamat IP-nya
Linux. Ya, berarti 192.168.10.1. Oke ya. Karena tujuannya ke Linux, maka IP-nya Linux dimasukkan ke gateway sebagai pintu gerbang. Oke, sebagai pintu masuk ya. Istilahnya seperti itu. Kalau sudah, kita minimize, kita coba sekarang ping dulu dari server client misalkan 92.168. Untuk tes koneksi ya, sudah tersambung atau belum pakai ping 10.6 ya tadi ya. Bentar. Nah, sudah tersambung ya. Oke. Dari klien coba CMD. Kita ping kok besar loh, kecil. Ping 192.168.10. IP-nya server berapa? 1. Berarti ping spasi alamat IP address tujuan, gitu ya maksudnya. Berarti kalau tujuannya ke Linux, berarti IP-nya adalah 10.1. Kita enter. Oh, sudah selesai. Berarti koneksi. Tinggal kita coba pakai aplikasi kliennya untuk remote pakai telnetnya, yaitu kita gunakan di sini aplikasi putih ya. Oke, putih di sini kita pilih telnet ya, kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. karena tujuannya ke Linux, maka IP-nya dimasukkan IP-nya addressnya Linux. Portnya biarkan default 23, kita open. Otomatis bisa masuk. Kita masukkan filenya dep file username maksud saya. Masukkan username-nya dep ya, user biasanya, passwordnya 2456. Nah, sudah bisa masuk. Kita masuk ke menu ke user root dengan mengetikkan su, enter. Passwordnya sama 2456 misalkan kalau SNI ya, enter. Oke. Kalau sudah seperti ini ya, kita perhatikan di sini. Nah, kita misalkan ingin mengontrol, saya mau restart komputer saya yang ada di daerah lain, ya misalkan. Nah, kita ketikkan aja, misalkan untuk perintah restart Linux, ya, perintahnya dasarnya adalah init 6, init 6 atau ketik reboot sama saja untuk mereboot. Init 6, enter. Nah, otomatis reboot kan? Nah, ini berarti kalian sukses mereboot komputer server kalian. Oke ya, paham ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.